Oke, ini mengenai labelnya ya guys ya. Tapi kayak ini yang dimaksud 20 terus 0,05. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana cara membedakan spare part Yamaha yang asli atau yang original dari Yamaha Genuine Product atau YGP, Yamaha Genuine Parts maksudnya ya, YGP, dengan Yamaha produk part atau Yamaha yang tidak original atau yang KW. Biasanya istilah lainnya itu juga lokal ya, terus apa namanya, KW super gitu, OM. Nah itu adalah barang-barang yang biasanya orang menyebutnya sebagai tidak asli. Latar belakang aku membahas video ini adalah karena begini guys, biasanya orang itu akan susah sekali guys ya, jujur aja susah bagaimana cara mencari produk Yamaha yang asli itu. Kalau misalkan kita beli di online ya, apalagi itu kita sulit membedakan, apalagi kalau kita ketemu seller yang nggak jujur. Nah kita dapat naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita dapat sialnya gitu guys. Nah oleh karena itu kita harus benar-benar meneliti produk yang mau kita beli. Nah oke, langsung saja untuk part yang asli dari Yamaha itu gampangnya gini. Cara membedakan part asli dengan yang bukan asli ya, aku nggak bilang palsu tapi yang bukan asli lah, bukan YGP maksudnya. Bukan YGP itu ciri-cirinya kalian bisa lihat dari dua sudut pandang guys. Sudut pandang yang pertama dari bungkusnya, yang kedua dari daleman atau isinya. Nah yang pertama kita bahas dulu dari bungkusnya. Bungkusnya begini guys ya, nih untuk Yamaha part yang asli. Yang pertama, kalian tidak bisa semerta-merta melihatnya dari plastiknya guys ya. Plastiknya ini pastinya kalau untuk yang KW, OM atau lokal, mereka bisa mencetak sesuai dengan gambar yang sudah tertera di produk original. Nah kalau yang plastiknya kan tertulis Yamaha Genuine Parts and Accessories. Genuine ini kan pasti aslinya asli ya guys ya, cuman kan ini gampang ditiru lah. Terus ada tulisan PT Yamaha Indonesia dan seterusnya. Di sini ada tulisan Jalan Dr. KRT Rajiman Widioningrat Jakarta Indonesia, made in Indonesia. Berarti ini produk Indonesia dong. Iya guys. Jadi kalau spare part yang beredar di pasaran itu ada dua kategori lagi biasanya. Ada produk lokal sama yang interlokal, atau kita bisa menyebutnya dengan produk impor dari luar negeri. Nah biasanya yang dari luar negeri itu dari Jepang guys, itu harganya mahal banget guys kalau partnya, kalau kalian mau tahu. Nah solusinya biar murah, jangan kalian beli dari luar negeri tapi belinya dari Indonesia sendiri. Nah produk yang di Indonesia itu juga original guys, jangan salah. Nah ini kalian mesti hati-hati juga, karena menurut aku banyak banget hoax yang beredar di pasaran guys. Hoax mengenai cara membedakan produk asli dengan yang palsu itu juga kita mesti banyak-banyak pengalaman, melakukan riset. Aku bukan orang yang pengalaman, tapi aku kasih tahu apa yang aku tahu. Kalau kalian rasa masuk akal bisa kalian terapkan. Oke, sekedar info aja nggak apa-apa ya guys ya. Nah ini ada tulisan clutch atau komponen kopling, menandakan bahwa bungkus sesuai dengan isi daripada partnya itu sendiri. Memang ini adalah yang aku beli, disebut dengan apa namanya, lawan kipas roller, bahasa umum di teknisi bengkelnya ya. Lawan, sorry bukan ini, bahasa umumnya di bengkel itu lawan rumah roller. Lawan rumah roller, lawan rumah roller kalau bahasa umumnya di perbengkelan. Tapi ada lagi sinonimnya guys, ini namanya adalah kipas roller, itu juga namanya. Jadi bisa kipas roller atau bisa juga lawan rumah roller. Nah ini istilahnya, ini bentuknya kan memang kayak sirip-sirip kipas gitu guys ya. Nah terus alat yang aku beli ini buat sekedar info aja, ini fungsinya untuk ini ya, apa, sebagai
part yang berfungsi untuk menjamin akselerasi khususnya di tarikan awal pada semua motor matic. Tapi ini aku beli khusus motor matic Yamaha ya, tipenya Miosol GT. Permasalahannya adalah kenapa aku beli part ini. Jadi part ini itu udah kemakan guys, karena motorku udah umurnya dari 2015. Nah ini udah kemakan cekung, makanya aku beli part yang asli. Harapannya dengan part asli ini bisa tahan lama dan nggak sering ganti lah gitu. Nah seperti itu. Ini kan lurus ya, kalau yang udah kemakan tuh cekung gitu guys. Nah ini penjelasan singkat mengenai kenapa aku beli. Kembali lagi ke bungkusnya. Di bungkusnya ini ada tulisan J050, dimensinya 20 x 15 x 0,05. Untuk ukurannya sendiri di sini kan tertulis 20 x 15 x 0,05. Aku nggak tahu ini ukuran apa ya, soalnya waktu aku cek ini nggak ada yang mirip guys. 20 nya itu yang mana, ini kan 11 ya, apa 11 kali 2 kan 22 bukan 20. Terus apakah tengahnya ini juga bukan ukuran 20 mm, karena ini nggak sampai 2 cm tuh. 20 itu mananya gitu, itu nggak ketemu aku guys. Tuh ini 1 cm, apa kipasnya yang 20, ini juga 20 sih kipasnya, kalau kipasnya guys. Tuh apa ini yang dimaksud 20, terus 0,05 nya yang mana, apa ukuran kipasnya. Ini 2 mili 1 2 3 4 1 mili sini guys, 10. Nah ini aku nggak tahu nih ukuran 0,05 dan seterusnya ini ukuran apa ini yang ini guys. Nah akhirnya aku baru tahu guys kalau ukuran ini 20 x 15 x 0,05 ini adalah ukuran plastiknya guys. Ini plastiknya ukuran tuh 15. Ini ukurannya untuk panjangnya 20 tuh, sekitar 20 sentian lah guys, 21 sih sebenarnya ya, tapi ini dia nulisnya 20. Apa yang dimaksud adalah ukuran plastiknya guys? Kemungkinan ya. Terus 0,05 yang di sini itu kemungkinan adalah ukuran ketebalan dari plastiknya itu sendiri, kemungkinan ya, aku juga nggak terlalu tahu guys. Kalian lihat di sini, ini kan kodenya 2SX ya. Nah di partnya itu juga harusnya tertulis 2SX juga ini guys. Tuh 2SX, di sini juga tertulis 2SX. Oke, itu mengenai plastiknya. Di belakangnya tidak ada tulisan apa-apa, bersih guys plastiknya. Nih kalian kalau lihat plastiknya itu udah pada bolong-bolong ya. Ini kayaknya kenapa kok plastiknya nggak kayak baru, mungkin karena lama disimpan di gudang mereka ya. Jadi kalau kalian merasa seharusnya kalau beli barang original harus mulus, itu enggak juga kalau menurut aku ya, soalnya tergantung ini stok lama apa enggak kan gitu. Mungkin ini stok lama atau udah kebanyakan ditumpuk sama part lainnya sehingga plastiknya pada bolong-bolong gini guys. Nah terus membahas mengenai stikernya, tadi plastiknya udah. Tadi kan aku bilang bahwa sulit membedakan asli yang palsu dengan plastiknya, tapi kalau kita lihat stikernya ini udah mulai ada lampu hijau atau ada perubahan guys. Kita bisa sedikit lebih tahu lagi. Nah di sini ada tertulis Yamaha Genuine Part and Accessories, ada barcode made in Indonesia. 2SX ini adalah kode yang menunjukkan bahwa ini kipas rumah roller atau kipas lawan rumah roller, atau bisa juga kita bilang kipas roller. Pokoknya keywordnya sekitar itulah. Ini kode untuk 2SX ini guys. Nah kalau kalian beli part lainnya, kodenya pastinya bukan 2SX lagi, tapi yang lain seperti itu. Nah membahas lagi mengenai stikernya guys. Di sini ditulis dikemas tanggal 19/8/2021, berarti ini udah sekitar kurang dari 1 tahun yang lalu spare part ini dibuat. Kemudian di sini ada tulisan Yamaha terus ya, di sini ya kecil tulisannya guys. Nah terus di sini tulisan 1 PC,
Terus ada barcode lagi, ada tulisan Save Primary Fix 2SX1 komponen kopling 2SX1, diedarkan oleh PT Yamaha Indonesia Motor MFG, Jakarta, Indonesia 13920. Sekali lagi ini produk lokal. Nah, yang menarik lagi di sini ada kayak garis ini ya, aku nggak tahu kalau di zoom kelihatan apa enggak. Kalau secara kasat mata kalian lihat gini aja, itu udah pasti kelihatannya cuman garis guys, nggak bisa kalau dengan kasat mata. Tapi kalau seandainya kalian pakai kaca pembesar ya, atau kalau handphone kalian ada yang makro, ultra makronya gitu, kalian bisa pakai fasilitas ultra makro di handphone kalian. Nah, garis ini tuh sebenarnya tulisannya Yamaha terus sampai akhir guys, kecil banget tulisannya. Jadi garis ini tulisannya sekali lagi Yamaha kecil banget tulisannya. Nanti akan aku taruh ya screenshot hasil foto ultra makro HP aku. Nah, konon katanya printer biasa itu tidak mampu mencetak tulisan sekecil ini guys. Ya, printer biasa itu nggak bisa katanya nyetak yang sekecil ini. Itu sebabnya ini bisa menjadi salah satu indikator keaslian, walaupun tidak menjamin ya. Bisa aja orang beli apa namanya labelnya ini ada tempat khusus terus dia tempel isinya palsu kan gitu ya. Tapi kalau lihat labelnya ini aja kita udah tambah keyakinan kita. Nah, sesaat lagi kita akan bahas isinya. Oke, aku akan coba nanti taruh di samping sini ya untuk hasil scan barcode yang ini dengan yang ini. Itu. Jadi ini tuh sebenarnya menunjukkan kode ini aja guys, sama. Itu. Nah, kalau yang ini nanti aku akan taruh juga hasil screenshotnya ya. Nah, ini membahas mengenai labelnya dari plastik. Labelnya dari kertas biasa ini guys. Terus kabarnya tulisan genuine ini atau keseluruhan dari kertas ini kalau disinari sinar biru akan ada perubahan. Nanti aku akan taruh juga hasil scanan sinar biru aku ya, atau bukan sinar biru ya, tapi apa ya, yang untuk nyeken uang palsu itu loh guys, aku lupa namanya guys, sinar ultraviolet apa ya, tapi aku ada di kamar. Nanti akan aku coba scan di sini ya, nanti akan aku taruh hasilnya di sini. Oke, ini mengenai labelnya ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya oh iya, di dalam percobaan aku dalam menyinari ini aku pakai karena aku nggak ada alat khusus ya, jadi aku pakai sinar ultraviolet atau sinar biru lah, itu dari sinar perangkap nyamuk ya. Sinar biru di perangkap nyamuk itu ada kecil banget di atas ya, tapi untuk fungsinya itu untuk narik nyamuk. Tapi itu sama guys, bisa mendeteksi uang palsu juga. Oke, itu mengenai label dari bungkus Yamaha original ini. Oke, lanjut kita bahas di komponen intinya, yakni kipas lawan rumah roller ini ya. Oke, kita lihat di sini ada banyak lubang, bukan lubang ya, tapi kayak congkelan gitu ya, gerusan gitu. Tuh, kalau kita zoom, tuh kayak memang dikikis ya oleh pabrikannya. Aku yakin ini fungsinya adalah untuk balancing guys. Jadi terus kalau kalian perhatiin lagi ada coretan kayak spidol biru di sini ya. Ini aku yakin ini maksud dia adalah sebagai tanda bahwa ini udah di balancing. Tapi ini menurut aku aja ya, kalau ini balancing. Kamu sebenarnya nggak terlalu tahu ini balancing apa enggak, tapi aku yakin ini balancing. Terus ini udah dicoret juga. Katanya ini coretan dari quality controlnya guys. Terus ada coretan juga di sini ya, balancing juga kalau menurut aku. Terus partnya udah pasti lurus guys ya. Tuh, kalau part kalian udah aus kan pasti partnya itu apa namanya, cekung ya. Kalau ini karena masih baru lurus. Aku nggak tahu kalian kelihatan apa enggak ya, lurus tuh. Terus dari platnya sendiri keras guys ya, dipegangnya itu juga beda. Kalau kalian pernah megang yang KW itu ini apa ya, ada perbedaan lah guys kalau menurut aku ya.
lebih kokoh, lebih tua besinya ini, lebih sepuh gitu. Terus ini bunyinya kalau kalian penasaran bunyinya kayak gini. Nah, itu bunyi besinya. Kalau aku pukul komponennya pakai ini ya, pakai penggaris besi. Nah, seperti itu bunyinya. Oke. Nah, terus ciri lain kalian bisa lihat dari warna komponen ini sendiri guys ya. Komponen ini warnanya itu nggak mulus, nggak semulus warna produk KW. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah lihat produk KW ya, produk KW itu dia mulus banget guys, kayak apa ya, kayak satu warna gitu. Ini kalau kalian lihat kan warnanya beda-beda ya. Ini kayak ada yang abu-abu tua, ini abu-abu muda, abu-abu tua lagi, terusnya abu-abu tua, ini abu-abu muda, jadi kayak campuran gitu. Ini menandakan bahwa besi ini sepuh guys, kakek-kakek lah gampangannya, udah tua besinya. Karena kenapa? Kalau besi tua itu kuat guys, besi tua itu lebih kuat, tapi kalau kena apa namanya, bengkokan yang signifikan, dia bukannya bengkok tapi patah. Nah, disitu bedanya besi sepuh sama besi yang muda. Kalau sepuh itu patah kalau kalian congkel gini dengan kekuatan tertentu ya, dengan mesin pastinya. Tapi kalau besi yang muda itu nggak patah tapi bengkok, tapi dari segi kekuatan jauh lebih mudah bengkok besi muda daripada patahnya besi tua. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaannya, gimana kalau ternyata barang yang kita beli itu KW tapi sama si penjual KW-nya itu disepuhin sendiri, jadi dibakar pakai torch gitu ya, terus habis dibakar hampir panas gitu, terus dicelupin ke oli gitu agar besinya sepuh. Nah, kalau kayak gitu berarti ya kemungkinan besar kalian mendapatkan barang yang kualitasnya hampir menyamai dengan si produk ori ini, kalau menurut aku ya. Jadi memang begitulah cara menyepuhkan besi, tapi kalau dengan cara seperti itu emang sepuhnya nggak rata ya, mungkin di sebelah sini sepuh, sebelah sini enggak, dan seterusnya. Jadi tetap kalau menurut aku yang original ini lebih menjanjikan, karena pastinya sepuhnya besi itu merata seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat part original ini nggak ada yang cowel kalau menurut aku ya. Ini benar-benar utuh semua bagiannya tuh, seperti ini. Gerigi-geriginya juga utuh. Nah, seperti inilah kira-kira cara aku membedakan antara part Yamaha original dengan yang bukan original YGP. Oke guys, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai part original ini. Dari bungkus sudah saya bahas, dari apa namanya isinya juga saya bahas. Dimana saya beli ini, saya belinya di marketplace saja guys. Semoga yang jual rezekinya lancar ya, karena menjual barang dengan cara yang jujur. Oke, nah apakah membeli barang ori itu harus ke dealer resmi? Tentu saja logikanya tidak juga guys, karena banyak isu, aku nggak tahu ini hoax apa enggak ya, banyak isu beredar di pasaran, bengkel-bengkel yang resmi itu dia kulakan juga guys di tempat atau toko yang menjual barang ori dan KW secara bersamaan. Jadi gini, ada toko yang menjual KW sama ori, dia jual KW dengan ori, dan ada juga jual part racingnya segala, jadi part yang sudah dimodifikasi kayak kampas merek tertentu lah kayak gitu ya, aku nggak sebut mereknya. Itu mereka ada yang bilang mereka kulakannya di situ gitu, tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak ya. Nah, jadi sebenarnya beli di dealer original itu tentunya lebih menjamin daripada beli di dealer yang tidak
Yamaha resmi, tapi ya plus minusnya seperti yang aku jelasin tadi. Tapi yang jelas aku ini beli ini dari bukan toko resmi Yamaha-nya sendiri. Kenapa aku beli dari bukan toko resmi? Karena kebetulan pada saat aku sort harga termurah ketemunya ini guys, dan jujur aja susah nyari produk original di marketplace atau online, karena memang pada saat kita teliti itu ternyata tidak ada tulisan original di online ya guys. Nah itu yang pertama. Terus kita harus nyari di online itu ada tulisan original, tapi setelah kita lihat original, kita lihat reviewnya lagi. Pada saat orang-orang mengatakan bahwa ini tidak original, kita perlu cek, kita perlu memastikan ke orangnya langsung apakah ini original apa enggak gitu. Nah, jarang-jarang ada toko yang tidak ada komplain ya guys ya. Kalau toko yang aku beli ini alhamdulillahnya dia tergolong bersih lah gitu. Dan harganya murah juga kalau menurut aku. Ini harganya sekitar berapa ya, waktu aku beli 30 ribuan guys. Ini mungkin orang-orang yang merasa udah pengalaman, mana ada part original 30 ribuan. Nah ini kenyataannya guys. Atau mungkin orang-orang mau menyanggah, ini bukan part original, ini KW ya, terserah ya guys ya. Tapi yang jelas menurut penilaian aku puas dengan barang ini, dan aku yakin ini barangnya original seperti itu ya. Selebihnya Allah lebih mengetahui guys. Oke, yang penting kita udah berusaha, sisanya kita bertawakal. Oke. Nah oke, sekian dulu mengenai review Pak, bagaimana cara membedakan part original dengan yang bukan original dari YGP, Yamaha Genuine Parts and Accessories. Oke guys, nah jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke semua sosial media yang kalian punya, ke grup WhatsApp mungkin, atau ke semua sosial media yang kalian punya lah, Telegram, Instagram, dan sebagainya. Siapa tahu video ini adalah video yang selama ini mereka cari-cari guys. Nah kalau misalkan kalian share ke mereka, mereka dapat manfaatnya, pastinya secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung kalian bisa dapat manfaatnya juga, manfaat silaturahmi atau mungkin ada yang lainnya guys. Jadi jangan lupa, sekali lagi kalian share aja pokoknya video ini sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya, karena sekali lagi siapa tahu video ini adalah video yang selama ini mereka cari-cari. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.